bergerak di bidang medis. Seperti apakah? Sama-sama kita saksikan profil dari inovator yang kedua. COVID-19 adalah pandemi yang luar biasa, kita bisa anggap sebagai musibah bagi umat manusia ya. Akan tetapi di balik musibah itu ada sisi positif yang bisa kami ambil, yaitu bahwa pandemi ini bisa mempercepat digitalisasi, bisa mempercepat inovasi, bisa memberikan sesuatu yang sama sekali di luar dugaan kita, yaitu masalah kolaborasi yang sangat penting. Kalau inovasi sedikitnya adalah ada dua kata kunci, yaitu invensi plus dia bisa memecahkan permasalahan di masyarakat dan juga bernilai ekonomis. Nah, dengan adanya pandemi ini, saya melihat inovasi itu diawali dari kebutuhan rumah sakit. Bagaimana supaya tenaga medis itu tidak berisiko untuk tertular. Nah, salah satu caranya adalah mengurangi interaksi dengan pasien yang dirawat di ruang isolasi atau di ruang infeksius. Nah, kami menjawab permasalahan itu dengan membuat sebuah produk robot Raisa yang fungsinya nanti untuk mengurangi interaksi tenaga medis dengan pasien COVID-19. Di balik semua permasalahan, selalu ada hal positif yang bisa kita manfaatkan. Malah di masa pandemi ini, kami lebih produktif dalam menghasilkan produk-produk inovasi. Robot servis yang akhirnya bernama Raisa ya, adalah hasil kerja dari tim. Saya di sini hanya mengawal gitu ya. Jadi saya memulai dengan menawarkan ke mereka akibat adanya permintaan dari pihak rumah sakit. Kemudian saya bertanggung jawab agar produk inovasi ini bisa sampai ke proses selanjutnya. Nah, di sini saya berfungsi sebagai pihak yang menginisiasi dan mengawal sampai sukses begitu. Nah, sebenarnya di balik itu ada tim yang sangat luar biasa ya, yang menjadi tulang punggung Raisa ini bisa diciptakan atau dikembangkan, kemudian Raisa juga terus ditingkatkan fungsinya ya, ditambah fungsinya, dilengkapi fitur-fiturnya. Dipersembahkan oleh ide yang memberi inspirasi bagi kehidupan yang lebih baik. Kerja keras demi menciptakan masa depan penuh harapan. Solusi penuh inovasi yang memberikan jawaban atas tantangan zaman. Solusi untuk Indonesia. Inovasi Indonesia. dipersembahkan oleh Kembali lagi di Sang Inovator. Bagi Anda yang baru bergabung, aduh kemana aja, tadi nggak lihat ya tayangan terkait robot Raisa. Iya, Raisanya bukan penyanyi, ini robot. Nah ya kan, pemirsa, robot Raisa ini merupakan robot yang dikendalikan dari jarak jauh untuk menggantikan perawat datang ke dalam ruang yang memiliki infeksi tinggi. Lantas seperti apa cara kerja dari robot ini dan apa saja sebetulnya robot Raisa ini yang bisa dilakukan oleh dia. Dan kita sambut inovator yang kedua dari robot Raisa, Bapak Iketut Edi Purnama.
waduh, waduh. Waduh, Pak Edi posesif ya ini ya, robot Raisanya ya. Langsung loh, dideketin loh. Ya, sih ini kenapa robot tapi dinamainnya Raisa? Robot Raisa ini dikembangkan berdasar kebutuhan dari rumah sakit. Dalam hal ini Rumah Sakit Universitas Airlangga. Nama Raisa sendiri itu diberikan oleh Bapak Direktur dari Rumah Sakit Universitas Airlangga. Robot Medical Assistant ITS UNAIR, jadi Raisa. Oh, akronim ternyata Ya, akronim. gitu ya. Oke. Siap. Terus tadi hanya dalam waktu 2 minggu, kalau misalnya orang yang memiliki inovasi tinggi bisa aja ya. Oh, Prof, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait Raisa? Ya, Pak Ketut, kira-kira robot ini fungsinya selain mungkin mengantarkan makanan atau obat yang harus diminum pasien, kira-kira apa lagi fungsi yang benar-benar bisa mengganti peran dari perawat atau tenaga kesehatan sehingga mereka tidak perlu terlalu sering terekspos dengan pasien yang menderita COVID? Ya, pada tahap awal pengembangan kami menciptakan robot Raisa ini yang versi yang bisa dibilang versi dasar yaitu HCU untuk High Care Unit. Jadi untuk melayani pasien yang berada di ruang isolasi yang pasien ini masih bisa mobile. Jadi masih bisa berdiri, kemudian mengambil makanan gitu. Nah, dalam perkembangannya ruang ICU ternyata perlu juga. Jadi karena interaksi antara dokter dengan pasien di ruang ICU itu sangat intens begitu. Nah, kami mengembangkan robot Raisa ICU dengan menambahkan kamera ini. Nah, kamera ini bisa melihat objek yang sangat detail gitu, seperti tetesan infus, kemudian display di ventilator misalkan, atau urin bag. Kemudian ada juga kebutuhan untuk sterilisasi sebenarnya. Jadi APD yang sudah selesai digunakan biasanya sebelum dibuang itu disterilisasi oleh tenaga supaya lebih secure ya kesehatan, sampah medisnya ya. Kemudian baru dibuang. Nah, itu kan juga berisiko terhadap tenaga. Jadi bisa untuk ruang ICU, bisa untuk sterilisasi juga gitu. Tapi boleh dijelaskan Pak Ketut detail-detailnya seperti apa? Ya, di Itu kan sini kamera ya, Pak, yang di depan ya? Kamera paling atas itu untuk navigasi. Jadi bisa dilihat nanti di operator itu view dari jalan yang ditempuh oleh robot. Kemudian ada kamera di atas itu untuk interaksi dengan pasien. Oh, jadi bisa interaksi? Bisa interaksi. Boleh dipraktekkan nggak, Pak? Boleh. Pak Menteri. Pak Menteri? Langsung Ya, silakan silakan. berinteraksi. Raisa, silakan. Saya berdiri Geser saja. dulu. Nah, silakan. Ini jadi artinya bisa interaksi dengan Bisa. perawat ya? Bisa. Perawat dengan pasien? Ya, silakan. Silakan ditanyakan, Dipraktekkan. Selamat siang, Bapak. Ada keluhan untuk hari ini? Ya, saya hanya ingin tahu, saya baru dapat tablet nih. Saya minumnya disebut 2x2. Apakah 2 itu langsung masuk ke mulut saya atau saya minum masing-masing satu-satu? Bisa ditunjukkan obatnya ke kamera, Pak? Oh, ditunjukkan saya obatnya ke lihat. kamera. Oke, Itu. pura-puranya Tunjukkan, ada obat. misalkan. Oke. Oh ya, itu diminum 2 tablet, Pak. 1 kali minum. Oh, 2 kali siang. tablet, 1 kali minum? Ya, Oke. siang dan malam, Bapak. Oke, makasih. Oke, jadi bisa diperlihatkan. Thank you, Raisa. Nah, soal tadi untuk mensteril ruangan juga ya? Steril APD. Oh, Jadi oke, steril menyemprotkan APD. cairan disinfektan sebelum pembuangan disterilisasi. Oh, sebelum pembukaan. Jadi ada ruang untuk sterilisasi. Nah, Raisa di sana nanti Oh, oke. operasikannya. Saya ingin lagi nih ke Bapak Pengayom, namanya juga Menteri Inovasi gitu ya. Tadi sudah ada inovasi pertama, ini inovasi kedua dari Kemenristek BRIN. Sudah melihat, wah ini konkret begitu ya, ada artificial intelligence, inovasi yang tidak terbatas, betul-betul. Apa yang bisa dilakukan ke depannya untuk Indonesia dan bahkan untuk dunia? Ya, jadi ini pandemi ini memberikan suatu pelajaran berharga buat kami. Ketika ada permintaan atau kebutuhan yang jelas, disitulah inovasi mengalir. Ya, jadi kami melihat selama ini inovasi di Indonesia kurang mengalir karena mereka nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, kalau sekarang kebutuhannya jelas, terang benderang istilahnya. Tadi mengenai deteksi, ya, diperlukan deteksi massal. Ginos akan menjadi jawabannya. Ya. Kemudian karena tingginya beban rumah sakit saat ini, terutama dokter dan tenaga kesehatan untuk melayani pasien, dan ada resiko terpapar meskipun sudah pakai APD, maka robot Raisa ini bisa menjadi jawabannya juga. Nah, karena itulah dengan konsorsium yang sudah kami bentuk,
sejak awal kami memberikan dukungan pengembangan, dukungan anggaran untuk pengembangan baik Ginos maupun Robot Raisa ini. Dan kemudian tahapan berikutnya kami membantu untuk mendapatkan izin-izin yang dibutuhkan. Dan satu lagi adalah kita berusaha menghubungkan antara inovatornya, misalkan Pak Ketut di sini atau ITS-nya, dengan industrinya atau dengan nanti yang akan membeli atau membutuhkan alat ini. Ya, karena kita ingin jangan sampai inovasi yang sudah dikerjakan dengan susah payah ini tidak terpakai dengan baik. Ya, jadi himbauan kami kepada masyarakat secara umum, terutama kepada dunia kesehatan, gunakanlah inovasi anak bangsa yang sudah teruji, yang sudah mengikuti standar, dan dikerjakan dengan sepenuh hati. Ya, saya yakin Pak Ketut di sini dan juga tadi Dr. Dian, Prof. Kuat mengerjakan ini bukan untuk alasan komersial. Mereka mengerjakan ini karena ada dedikasi ya kepada masyarakat Indonesia agar kita semua bisa segera menangani COVID-19 ini dengan baik. Oke, jadi inovasi bukan basa-basi, tapi inovasi merupakan jawaban atau solusi kolaborasi antara industri dan juga peneliti. Ya. Semua ya ngomong-ngomong. Profesor Bambang Brojonegoro, terima kasih sudah hadir di sini. Profesor Ketut, terima kasih sudah hadir di sini. Dan terima kasih juga tentunya bagi para pemirsa yang sudah bergabung menyaksikan tadi inovasi-inovasi anak bangsa yang kami hadirkan dalam Sang Inovator. Dan mari kita dukung terus inovasi Indonesia agar ia terus menyala, menerangi insan-insan Indonesia dan juga dunia untuk menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Dan sebagai penutup, as a cherry on top, nih Sang Inovator muda, coba mau nyanyi apa sekarang? Boleh, saya akan menyanyikan